Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus-menerus pemuda ini melihat kami. sesosok hitam besar. Di tengah yang perjalanan saya melambaikan mulai tangan ke merasakan dia. kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku. Sesosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendaki Sepele Indonesia. Saya mohon kepada teman-teman buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang cerita mistis pendakian. Oke, jadi saya mendapatkan sumber tentang video kali ini tentang cerita mistis pendakian dari Gita_94. Judulnya Antara Gua dan Kisah Tersesat di Gunung Ungaran. Oke, langsung saja kita mulai cerita mistis pendakian di Gunung Ungaran. Oke, kali ini gua mau cerita tentang pengalaman mistis gua saat mendaki Gunung Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Gua berangkat bersama satu orang teman gua, sebut aja namanya Adrian. Kami berangkat dari kota Solo sekitar pukul 7 pagi dan sampai di base camp Mawar pukul 10. Dari awal berangkat, gua dan teman gua nggak menemui hambatan sama sekali. Niat gua kali ini mau TikTok, naik langsung turun tanpa buat tenda di atas. Gue mulai start pendakian kira-kira jam 11-an. Kami berjalan dengan santai sambil lihatin pemandangan. Bersyukur banget karena pas kami naik cuaca cerah, gak ada hujan sama sekali. Sambil lihat pendaki-pendaki cewek lainnya. Maklum, jomblo pas itu. Haha. Oke, skip, lanjut. Gua akhirnya sampai di kebun teh sekitar pukul 12 siang. Dan pas di kebun teh, di sana ada gua kecil yang lumayan serem. Pas itu teman gua masuk buat ngambil foto. Ayo mau ning gua. Meh opo kuwi? Meh foto sedilik. Payahnya dia mengambil foto pakai mic flash. Jadi dalam gua kelihatan jelas banget. Perasaan gua langsung gak enak dan ngajak temen gue buat lanjut naik. Sampai pos sebelum puncak, gue akhirnya diterjang hujan deras. Dan sialnya, gue sama teman gue lupa bawa jas hujan. Akhirnya gue neduh di bawah batu gede sambil nunggu hujan reda. Pas hujan reda, gue lihat waktu udah makin sore. Akhirnya niat gue buat ke puncak Gunung Ungaran gagal. Dan gue lanjut buat turun agak cepat. Takut kena malam karena cuma bawa satu senter yang gak sesuai dengan perkiraan. Gue sempat neduh di shelter yang dibuat pendaki lain sambil diajak ngopi sembari ngobrol santai. Lumayan lah, kopi gratis. Setelah lama memakan waktu, gue lanjut buat turun lagi dan sampai di kebun teh sekitar pukul 6 sore. Dan gue sampai di tempat gua tadi nemu 2 jalur yang gue bingung mau kemana. Loh, kok ana 2 jalur ya? Awake dhewe meh ning ndi iki? Lewat kene wae sing rodok landai. Akhirnya gua sama teman gua milih jalur yang agak landai dengan trek bebatuan. Gue terus nyusurin jalan itu, dan parahnya gue sama sekali nggak nemu jalur. Pas gue naik tadi, gue sama teman gue udah lihat-lihatan dan ngerti kondisi pas itu kalau kita udah mulai kesasar. Akhirnya gue terus jalan nyusurin jalan. Kalau buat naik nggak mungkin karena fisik yang udah lelah diterjang hujan tadi. Waktu semakin malam, gue bener-bener nggak nemu jalan pas gue naik. Gue nggak tahu ini udah di mana.
Akhirnya teman gue nawarin buat bikin shelter seadanya buat tidur semalam. Gawe shelter wae yo, kanggo semalam, sesuk pagi awake dhewe turun. Wis awake dhewe lanjut wae, nanti yo sampai pemukiman warga. Tapi gue tolak karena gue takut waktu sepanjang jalan turun, gue selalu ngerasa ada yang jalan di belakang gue, dan selalu ada yang ngelompat dari pohon satu ke pohon lain. Gue bener-bener takut, tapi gue gak berani bilang teman gue. Asli, gue gak tahu apa itu bener-bener jelas ngelompat-lompat. Kalau misal kerah atau semacamnya, pasti ada suaranya. Ini bener-bener cuma ngelompat, gak bersuara. Tapi gue berpikir positif. Cuma ngandelin satu senter HP, gue udah pasrah sama keadaan. Apalagi posisi sandal temen gue putus. Terpaksa gue sebelah-sebelahan pakai sandal gue. Gue akuin kebersamaan gue sama temen gue beda banget di posisi kayak gitu. Solidaritasnya kelihatan dan saling dukung. Kaki gue berasa sakit lewatin trek bebatu-batuan, dan gue berasa diputer-puter jalan yang sama. Gue terus baca doa dalam hati. Suasana pas itu bener-bener serem. Penglihatan yang terbatas di tengah hutan yang nggak tahu gue di mana. Apalagi gue berasa kayak banyak mata yang ngawasin dari jauh di balik pohon-pohon. Akhirnya setelah gue baca doa, gue ngeliatin kayak pemukiman warga dan ada sepeda motor di situ. Gue langsung lari ke situ dan akhirnya gue sampai daerah pemukiman warga yang nggak tahu itu di mana. Gue lega, meski banyak warga yang heran kenapa gue bisa sampai sini. Loh, mas, sampean saka pundi? Niki kula saking gunung ngaran pak. Loh, kok iso tekan gini mas? Kula kesasar pak. Akhirnya gue nanya ke warga basecamp Mawar di mana, karena motor gue ditaruh di sana. Gue kaget karena pemukiman warga itu lumayan jauh dari basecamp, dan gue terpaksa harus jalan kaki lagi. Akhirnya gue sampai di basecamp pukul 1 malam. Yang harusnya naik dari basecamp ke kebun teh cuma 2 jam, ini makan waktu 6 jam. Gue cuma bisa bersyukur karena gue sama teman gue masih dikasih selamat. Yang gue ambil dari cerita ini, dimanapun lo berada, entah di gunung mana, harus jaga sikap, dan lo harus benar-benar siapin semuanya sebelum mendaki. Sekian pengalaman dari gue. Salam lestari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita mistis dari Gunung Ungaran oleh kita _94. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.